Diponegoro tidak dibesarkan di pusat kemewahan keraton. Ia memilih tinggal bersama neneknya di Tegalrejo karena sikapnya yang teguh dan sederhana. Rakyat memandangnya sebagai sosok pemimpin sejati. Belanda menggunakan strategi benteng stelsel. Bayangkan, seorang pangeran Jawa yang lahir di tengah kemewahan keraton, tapi memilih jalan terjal perjuangan. Hidupnya bukan hanya soal perang, tapi soal harga diri, keyakinan, dan pengorbanan. Dialah Pangeran Diponegoro, sang penakluk dari timur yang namanya abadi sebagai simbol perlawanan bangsa Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang selir bernama Raden Ayu Mangkarawati. Walaupun berdarah bangsawan, Diponegoro tidak dibesarkan di pusat kemewahan keraton. Ia memilih tinggal bersama neneknya di Tegalrejo, lingkungan yang sederhana, dekat dengan rakyat biasa. Inilah awal terbentuknya karakter Diponegoro, sederhana, religius, dan sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Sejak remaja, Diponegoro dikenal berbeda dari para bangsawan lain. Ia tidak terlalu suka pesta atau hiburan mewah. Hidupnya banyak dihabiskan untuk belajar agama, ilmu tata negara, dan sejarah leluhur. Ia gemar berpuasa, bertapa di tempat-tempat sunyi, bahkan mempelajari strategi perang dari kisah-kisah klasik Jawa dan Islam. Karena sikapnya yang teguh dan sederhana, rakyat memandangnya sebagai sosok pemimpin sejati, bukan hanya pangeran di atas kertas. Diponegoro memiliki beberapa istri dan anak, tapi hidup keluarganya tidak pernah lepas dari tekanan politik. Ia sering berada di luar keraton karena merasa tidak cocok dengan intrik dan kompromi yang dilakukan bangsawan terhadap Belanda. Ia ingin hidup yang lurus, tanpa tunduk pada kekuasaan kolonial. Keluarganya ikut merasakan pahit getir perjuangan, termasuk pengasingan dan kehilangan harta benda. Awal abad ke-19, Kesultanan Yogyakarta berada di bawah pengaruh kuat Belanda. Pajak tinggi, tanah rakyat diambil, bahkan tanah milik Diponegoro di Tegalrejo pun ikut dirampas untuk pembangunan jalan oleh Belanda. Inilah yang memicu amarahnya. Bagi Diponegoro, ini bukan hanya soal tanah, ini soal kehormatan dan hak rakyat yang diinjak-injak. Pada 1825, pecah Perang Jawa yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Dalam waktu singkat, perlawanan ini membakar semangat rakyat di berbagai wilayah Jawa. Taktik gerilya menjadi senjata utamanya, memukul lalu menghilang, memanfaatkan pengetahuan medan yang luas. Perang ini adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, melibatkan lebih dari 200.000 pasukan rakyat dan menelan biaya besar bagi Belanda. Diponegoro tidak sekadar berperang melawan Belanda. Ia membawa misi spiritual, mewujudkan tatanan Jawa yang adil dan bebas dari pengaruh asing. Banyak pengikutnya menganggapnya sebagai Ratu Adil, sosok mesianis yang diramalkan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Semangat ini membuat pasukannya rela berjuang mati-matian, bahkan tanpa bayaran. Namun, perlawanan hebat itu akhirnya harus berhenti. Ada beberapa sebab. Belanda menggunakan strategi benteng stelsel, membangun benteng di banyak titik untuk memutus pergerakan pasukan Diponegoro. Beberapa panglimanya gugur, logistik menipis. Dukungan dari sebagian bangsawan keraton mulai surut karena takut kehilangan posisi mereka di mata Belanda.
Pada 28 Maret 1830, Diponegoro diundang untuk berunding di Magelang. Tapi itu hanyalah jebakan. Ia ditangkap dan dinyatakan sebagai tahanan politik. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Di benteng Rotterdam itulah ia menghabiskan sisa hidupnya. Walaupun jauh dari tanah Jawa, semangatnya tak pernah padam. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat dalam usia 69 tahun. Ia dimakamkan di Makassar, jauh dari kampung halaman yang dicintainya. Perjuangan Pangeran Diponegoro bukan hanya soal mengangkat senjata. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan dimulai dari tekad untuk tidak tunduk pada ketidakadilan. Kini, namanya diabadikan di berbagai jalan. Universitas bahkan menjadi nama divisi militer TNI, Divisi Diponegoro. Dia adalah simbol keberanian, kesederhanaan, dan keteguhan hati seorang pemimpin. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu. Kisah Pangeran Diponegoro adalah cermin bagi kita, bahwa perjuangan dan pengorbanan adalah harga yang harus dibayar demi sebuah kebebasan. Dari Tegal Rejo hingga Benteng Rotterdam, semangatnya tetap hidup. Dan tugas kita adalah menjaga api itu tetap menyala. Perjuangan mereka sudah selesai. Sekarang giliran kita jaga api itu. Subscribe, like, share. Jejak Komroy.